coba merubah mindset bagaimana ke arah produktivitas, efisiensi. Kadang-kadang susah gitu. Tidak ringan, tapi kita harus coba gitu. Dan itu masalahnya siap untuk nggak populer juga nggak? Iya, memang pemimpin harus siap untuk tidak populer gitu. Kalau kita mau selalu disenangi, ya itu tidak, kadang-kadang ya tidak ada hasil yang benar gitu. Waktu saya larang ke luar negeri, ya banyak geremeng-geremeng, banyak grundel juga sih gitu. Mereka bilang Pak Prabowo sih udah sering ke luar negeri. Kami kan kapan, ya kan? Akhirnya saya bilang udah deh, kalau benar-benar kamu mau ke luar negeri, biar saya cari tiketnya lah, tapi jangan dari rakyat. Kasihan rakyat, sampai begitu. Kasihan rakyat. Kondisi bangsa kita memang kan kita harus memberi contoh. Gitu. Tapi kan susah Pak ya. Susah kok. Di saat yang lain gak peduli. Bener susah. Tapi lama-lama ya tergoda gitu. Dan ada juga yang apa ya? Mungkin dia salah menafsirkan. Kan saya bilang jangan ke luar negeri pakai uang negara. Kadang-kadang dia ke luar negeri ya dia mau cuti atau apa gitu kan, silakan. Jadi suatu saat saya di airport di Bangkok, saya lihat anak buah saya di situ sama keluarganya. Saya diam-diam jalan di belakangnya, saya bilang, kaget ya. Ya kaget. Saya bilang, enggak Pak, saya ini saya nggak tanya, dia cari penjelasannya. Ini apa, ini saya jalan-jalan aja Pak. Nggak apa-apa. Jadi lucu-lucu, tapi yang nggak boleh keluar negeri, betul. Iya, itu ya gini, ini hanya untuk apa ya? Untuk riset. Kita harus memberi suatu arah baru bahwa wakil rakyat, pemimpin yang dipilih rakyat itu mengabdi kepada rakyat. Ya kan? We are public servants, we must be public servants, kan begitu kan? Bukan ya, tapi memang budaya kita ini condong ke arah feudalisme. Jadi kalau udah begitu pemimpin, ya kan, waduh, harus dia, ya. Itu memang mungkin budaya kita kan? Jadi ini apa ya? Ini perjuangan untuk memperbaiki warisan budaya kita juga, gitu. Iya kan? Satu kecenderungan sebagai contoh ya, ini saya perhatikan waktu saya di tentara dan sekarang saya lihat di dunia politik, ada satu kecenderungan setiap pejabat kalau punya anggaran, ya kan, yang ingin dia bikin adalah kantor yang besar. Kantornya harus besar, harus megah. Nah, itu kenapa dong? Ya, kantor. Jadi satu saat saya agak malu. Saya itu kan saya pernah jadi danjon, pernah jadi dangru dan pusdik. Kantor danjon saya gede, kantor dangru besar, kantor ya kan kantor. Nah, saya suatu saat berkunjung, saya masuk ke ruangan pangapnya Inggris, ya, Chief of Defense Staff itu. Kecil, sederhana lagi. Nggak ada kursi tamu, nggak ada sofa, kecil. Saya ke kantor, diterima di kantor kasatnya Australia. Karena saya dulu kan ya bahasa Inggris saya agak baik ya. Saya sering dibawa oleh rombongan kasat waktu saya masih letkol, dibawa sebagai penerjemah. Penerjemah ya, karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Saya jadi penerjemah, jadi kan penerjemah kan masuk lihat ini saya masuk ke Perdana Menteri Singapura, masuk ke kantornya ini, kantor. Saya pernah juga masuk ke kantornya Raja Spanyol. Wih. Sebagai penerjemah gitu. Tapi lumayan kan saya lihat-lihat. Karirnya lumayan juga. Saya udah lihat kantornya raja-raja, kepala negara, ya. Yordan, Spanyol, Kamboja, kemudian berapa perdana menteri di dunia, relatif biasa begitu loh. Tahu-tahu saya pernah datang ke kantor, ya biasa pejabat di Indonesia gitu, gede banget itu. Kadang-kadang kita lupa ini
ibu kota kabupaten atau ibu kota negara itu kadang-kadang. Nah ini saya kira latar belakang apa ya? Iya, semangat feodal kita gitu. Kalau habis itu kecenderungan kita adalah kalau ada uang bikin gapura besar atau bikin patung, monumen, ya kan? Iya. Benar nggak itu? Nah sekarang orientasinya kalau saya lihat seperti tadi itu menterinya Jepang, ya kan, panglimanya Australia, kantornya biasa kecil, ya kan? Yang bagus, yang banyak adalah alat peralatan, fasilitas, kesejahteraan prajuritnya, rumah-rumah prajurit bagus, rumah sakitnya bagus, gitu loh. Jadi kita terbalik, kita Faktornya. show-nya harus bagus. We like show, ya kan? Itu. Nah ini coba merubah mindset bagaimana ke arah produktivitas, efisiensi. Kadang-kadang susah, gitu. Tidak ringan, tapi kita harus coba gitu. Dan itu masalahnya siap untuk nggak populer juga nggak? Ya, memang pemimpin harus siap untuk tidak populer. Gitu. Kalau kita mau selalu disenangi, ya itu tidak, kadang-kadang ya tidak ada hasil yang benar gitu. Tapi gimana Pak caranya membalance atau misalnya itu kan kayak jalan di atas tali kan? Di satu sisi harus melakukan hal yang benar walaupun nggak populer, tapi di sudut lain sisi lain harus mendapat dukungan masyarakat juga. Sementara masyarakat nilai-nilainya tuh. Tapi ya kita tidak boleh putus asa. Kita makanya itu saya anggap ini pendidikan politik. Ya kita harus, dan pada ujungnya ya kita harus berani untuk terjun, berani untuk diskusi, berani untuk tukar menukar gagasan. Saya bicara di depan ratusan profesor, ya saya pakai angka, ya kan, dan saya siap untuk disanggah, saya siap untuk saya selalu mengatakan, saudara-saudara, ini adalah statistik yang menggambarkan suatu keadaan, fenomena, dan ini adalah analisa saya, ini bacaan saya. Tolong bapak-bapak sebagai para pakar, sebagai orang yang paling pintar di negara kita, tolong Anda tanggapi analisa saya. Apa analisa saya ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ini suatu karangan atau suatu dramatisasi dari Prabowo Subianto? Ya kan? Saya sudah jalan dengan pandangan-pandangan saya sudah lebih dari 10 tahun. 2003, 2004 saya ikut konvensi Golkar. Saya bicara kemandirian pangan, energi, produktivitas, angka-angka. Saya buka soal impor garam, waktu 2004 belum ada impor ikan. Impor ikan ini baru 3 tahun perkembangannya. Jadi bukan tambah baik keadaannya, tambah parah. Sekarang ikan saja import, semua orang tidak ada keresahan, terutama di antara elit. Loh, itu sudah 10 tahun saya keliling. Pandangan Bapak sejak di konvensi terus menyuarakan ini terlihat kan dengan elektabilitas juga terus. Artinya iya, tapi kan itu juga bayangkan 10 tahun tidak boleh putus asa, ya kan, diejek. Apa Prabowo ngerti apa ekonomi, ya kan, dari mana, apa dia, ekonomi kerakyatan itu apa, binatang macam apa gitu. Padahal ya ada yang mengatakan, oh nggak ada, saya sudah sekolah di mana-mana, di Harvard nggak ada ekonomi kerakyatan, iya kan, benar nggak? Padahal sebetulnya saya sekarang sangat percaya diri. Kenapa? Semua yang saya bicarakan dari 2003-2004 terbukti. Ya, waktu Wall Street crash tahun 2008 Oktober, boom, ya kan? Barat sendiri
menyadari bahwa kapitalisme yang tidak terkendali membahayakan kesejahteraan rakyat mereka. Akhirnya Bush malah terpaksa bail out besar-besaran. Bahkan mereka ambil alih perusahaan-perusahaan besar yang gagal. Inggris nasionalisasi bank, ya kan? Gordon Brown. Obama, kalau kita lihat ucapan-ucapan Obama, sebetulnya Obama ya sama dengan programnya Gerindra. Yang terakhir, saya sangat terkesan, saya belum baca langsung tapi saya dengar Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik, membuat satu pernyataan yang kalau kita baca, kita simak persis dengan pendapatnya Gerindra. Ya kan, bahkan kalau tidak salah ada satu kalimat itu dari, coba dicek kembali. Beliau mengatakan itu faham menetes ke bawah itu trickle down effect itu, kalau tidak salah beliau mengatakan ini sesuatu yang istilahnya suatu mitos, suatu dongeng. Itu kalau tidak salah dalam konsili Gaudium, kalau tidak salah. Kalau nggak salah itu 2 bulan yang lalu. Kita nggak tahu. Loh gimana sih Kompas ini? Coba dong buka itu kan. Coba dibuka tuh konsili Gaudium. Waduh. Saya bilang bahwa saya sekarang merasa wow. Dasar ini apa sih? Mereka kan suka nuduh saya, Prabowo ini Hugo Chavez akan nasionalisasi. Loh. Saya tidak. Coba kamu lihat sekarang. Gimana Amerika sendiri, embahnya free market, demi keselamatan banyak orang, kadang-kadang you harus intervensi. Kalau kita sudah lihat orang yang punya gelar profesor, doktor, insinyur, master, kita ini sungkan, kita ini segan, kita ini sangat hormat. Ini mungkin kepribadian bangsa Indonesia, sangat hormat dengan guru, sangat hormat dengan suhu, dengan ya kan, anjungan kalau di daerah ada kan. Ada title ya. Ada title, jadi kita ini, nah ini pengaruhi, jadi pemimpin politik kita juga demikian. Padahal ternyata, ya maaf dengan segala kata, dengan segala hormat, ya saya harus katakan, ternyata kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang membawa transformasi bangsa yang besar, belum tentu dia pakar ekonomi. Lee Kuan Yew bukan pakar ekonomi, Mahathir Muhammad seorang dokter, Thaksin mantan polisi, ya kan, Deng Xiaoping, ya nggak punya gelarnya di gunung Long March itu, ya kan, Anda paham ya? PLA. Ya kan? Punya visi. Jadi menurut saya strategic planning, strategic vision itu nggak ada, maaf. Mungkin di Orde Baru di awal-awalnya ada dengan Pelita, dengan GBHN, terutama menurut saya habis reformasi nggak jelas strategi vision kita apa. Ya, kenyataannya apa? Sekarang Indonesia ini sudah bukan bangsa yang produktif, iya kan? Ini kita berada dalam keadaan yang sangat berbahaya menurut saya, ya kan? Batik, banyak produsen batik kita kalah bersaing, iya kan? Kita impor ikan, bayangkan itu, negara yang 3/4 laut mengimpor ikan, mengimpor garam, dan elit itu menganggap biasa-biasa saja gitu loh. Oh, ini semua serahkan ke pasar, Jadi ini yang concern kami. Jadi ya kami merasa wajib ya untuk menyampaikan ini salah arah. Jadi kewajiban seorang warga negara, seorang pemimpin harus menyampaikan keadaan yang sebenarnya, walaupun tidak enak, walaupun mungkin menjengkelkan bagi sebagian elit, ya kan? Karena sebagian elit menikmati kondisi sekarang. Ya kita, saya termasuk yang paling saya kira paling rajin keliling untuk menyampaikan bahwa
sistem ekonomi kita sekarang keliru, tidak menghasilkan suatu produktivitas, tidak ada tambahan kekayaan nasional. Bahkan saya katakan kalau dihitung-hitung kekayaan nasional lebih banyak mengalir keluar. Ya, kita ini hidup dengan mencetak hutang, ya kan? APBN itu apakah benar balance budget? Coba dicek. Baru berapa minggu lalu kita cetak lagi bond, ya kan? 10-year bond 40 triliun. Jadi bagaimana? Jadi negara yang mencetak hutang, negara yang sudah tidak bisa bersaing, tidak bisa produktif, buah saja kita tidak bisa bersaing. Elit kita, masyarakat yang punya uang lebih suka buah-buah dari luar negeri, kan begitu kan? Nah kalau ya saya keliling ke desa-desa, saya terus bergerak, saya kadang prihatin. Ada tokoh-tokoh di daerah-daerah terpencil yang seolah sudah putus asa. Mereka bilang, ya Pak Prabowo sekarang kalau kita mau produksi pertanian apa saja, ya sering sekali tidak untung. Ongkos produksi tidak tutup. Jadi sekarang banyak teman-teman saya lebih senang dagang, Pak. Dan dagangnya apa? Dagangnya barang luar negeri lagi. Ya kan? Lebih profitable. Garment luar negeri. Kita sekarang bersaing bikin blue jeans saja sudah tidak bisa. Dulu bisa. Ya kan? Dulu kita bisa bersaing blue jeans, sekarang udah nggak bisa. Jadi sekarang jadi apa? Masa depan kita apa? Apa masa depan kita hanya mengirim TKW, perempuan-perempuan kita suruh kerja di luar sebagai pembantu rumah tangga, ya kan? Jadi, nah disitulah kita lahirkan program AGRI ini. Kita ingin strategic vision-nya itu, kita ingin Indonesia itu lebih pandai mengelola sumber-sumber ekonominya. Kita punya competitive advantage banyak. Yang ini kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang produktif, bisa produksi, kembali produksi. Kemudian kita ingin Indonesia menjadi negara modern. Kalau negara modern harus punya kekayaan nasional, harus punya kekuatan ekonomi, harus punya kemandirian, harus swasembada pangan, swasembada energi. Saya kira itu kuncinya di situ. Jadi sebetulnya itu latar belakangnya. Ya. Kan tadi Bapak bilang juga ini ambisius Yes. ya. Ini kira-kira kalau dikebayang berapa tahun Pak? Karena kan kalau dari angka itu kan 2 juta hektar sawah, terus misalnya 12 juta lapangan kerja ya, itu kan angka kan. Kira-kira ini kan berarti kalau dari pembicaraan Bapak ini sebagai base untuk menjadi negara. Ini berapa tahun Pak? Maksudnya karena emang keadaan sekarang kan ada agak-agak kacau balau. Kalau Anda lihat angka 2 juta itu besar. Tapi kalau 2 juta kita bagi 100, ya itu baru bisa kita melihat doable-nya, ya, feasible-nya. Anda mengerti ya, arah pembicaraan saya. Jadi kalau 2 juta bagi 100 berapa itu? 2 juta 20.000 ya? 20.000 hektar. 20.000 hektar. Nah sekarang saja kita bagi-bagi konsesi ke perusahaan-perusahaan swasta, kadang-kadang 100.000 hektar kita bagi. HGU, HPH, HTI, kadang-kadang kenapa pemerintah bisa membagi 100.000 hektar atau 50.000 hektar ke pengusaha yang sebagian juga dari mereka juga akhirnya dijual lagi ke orang luar negeri melalui segala macam teknik, ya kan? Teknik niaga kan kita ngerti semua kan? Apakah di listing di mana nanti, ya kan? Oke. Nah, kalau itu bisa, kenapa pemerintah tidak bisa membagi ke masyarakat? Membagi kepada perusahaan, bisa juga otorita, bisa juga perusahaan BUMN, BUMD. Ada paham kan begitu kan? Ya jadi soalnya di kemauan Pak. Iya, political will dan strategi nasional, strategi ekonomi.
ya kan? China punya strategi, ya kan? Semua negara lain punya strategi. Kita ini apa? Selalu serahkan ke pasar, serahkan ke mekanisme pasar. Ya, ya kan? Jadi, Iya. Tapi gini Pak, saya bukan yang mau belain Pak SBY ya. oh saya tidak masalah ini bukan masalah SBY, ini masalah elit Indonesia. Nah, Ya, yang strategi ini bukan dari SBY, sebelumnya pun sudah kita Nggak ada kayaknya ya? sudah nggak ada. tapi kan ada parameter-parameter misalnya yang suka didengung-dengungkan ya, bahwa kita mulai masuk ke G7 apa kategori negara maju, bahwa nanti sekian tahun lagi Indonesia akan ini. Walaupun saya setuju sama Bapak tuh, cuman kan Iya, ini sepertinya nggak ada parameter yang dicapai kan. parameter. Ya kalau kita lihat angka, kalau kita lihat Growth misalnya. ya agregat angka, memang kita besar. Kita kan dari size kita saja sangat besar. Kita negara dengan populasi keempat terbesar di dunia.